What's up yo, gimana kabarnya? Sehat kan? Kalau sehat, tonton terus videonya. Oke, akhirnya kembali lagi di konten nyangkruk, konten yang membahas mengenai keresahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini temanya yaitu kesedihan. Ya, kesedihan. Siapa sih emang yang gak pernah merasakan kesedihan? Semua orang pasti pernah merasakan kesedihan. Entah itu pejabat, orang biasa, anak ratu, anak raja, si kaya, si miskin, si jelek, si ganteng, si buruk rupa, si cantik, pasti pernah semuanya merasakan kesedihan. Nah, sekarang kita akan membahas seputar kesedihan dan mengapa kesedihan itu bisa muncul. Pertama nih, kita harus tahu ya, apa sih penyebab kesedihan itu bisa muncul, karena kalau kita tahu penyebabnya, pasti kita bisa nanti mengantisipasi gitu ya. Kalau menurut pengamatan saya dan ya menurut penilaian saya, pendapat saya pribadi ya, kesedihan itu bisa muncul karena salah satunya dikarenakan kita itu terlalu fokus, terlalu mengharapkan atau terlalu mengekspektasikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, jadi di luar kemampuan kita ya. Nah, itulah awal mula munculnya kesedihan. Contohnya gini dah, contoh paling sederhana, kita punya foto dan kita niat untuk upload di sosial media gitu. Lah, asumsi kita ketika kita post nantinya, harapan kita banyak yang like, banyak yang komentar positif, bahkan banyak yang share gitu ya. Akan tetapi pada kenyataannya bisa jadi yang kita post itu malah dihujat atau di dislike mungkin, atau malah ya kita malah dihujat gitulah ya. Dan itu di luar kemampuan kita. Para netizen itu di luar kemampuan kita. Karena apa? Ya sederhananya gini, mereka sama kita beda pemikiran gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri ya bahwa meskipun kita ngepost itu hal-hal yang positif, tetap saja pasti ada yang nggak suka gitu ya. Dan itu memang di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa mengendalikan netizen gitu ya, gitu. Dan dari situlah bisa saja kita menjadi sedih ya, karena ekspektasi kita yang awalnya postingan kita itu di like banyak atau banyak disukai orang, pada akhirnya malah kita kena hujat gitu ya. Karena ya kita nggak bisa mengendalikan netizen gitu atas komentarnya gitu sebenarnya. Yang bisa kendalikan apa? Gini, netizen itu faktor eksternal atau hal yang tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Yaitu substansi postingan kita. Kalau kita mau baik, hasilnya baik, maka substansi postingan kita itu juga harus baik gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan meskipun baik nantinya tetap akan ada yang menghujat. Dan saya juga nggak menjamin video ini banyak yang suka, pasti ada yang dislike atau ada yang komentar buruk. Itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi kita jangan sampai bersedih ya, sederhananya situ. Kita jangan sampai bersedih dengan itu, karena ya kita harus mau terbuka dan harus introspeksi diri ya. Ketika ada yang mengkritik juga kita harus terbuka, kita ambil solusinya gitu. Kemudian penyebab lain munculnya kesedihan itu, contohnya ini saya lansir dari vimila.com, link ada di deskripsi nanti. Penyebab dari kesedihan itu antara lain yaitu gejala depresi, gangguan kecemasan. Lah ini nggak bisa saya jelaskan karena di luar kompetensi saya gitu ya. Kemudian perasaan kehilangan, ya semua orang pasti kalau kehilangan sesuatu itu pasti sedih ya. Kehilangan uang misalnya, atau kehilangan handphone lah, itu kan itu barang-barang penting, kehilangan kartu identitas, bahkan kehilangan pacar pun pasti ya sedih ya, bukan sedih lagi, kayak rasanya kayak mau gila gitu ya. Terus juga penyebab kesedihan yang lain itu adanya memori yang buruk atau trauma gitu di masa lalu biasanya gitu ya. Ketika kita diam-diam gitu, kita mengingat masa lalu, masa kecil kita, mungkin mohon maaf yang broken home gitu ya, tiba-tiba memori itu muncul di masa sekarang gitu dan kita sedih ya. Itu ya wajar sih, cuman kita ada beberapa pilihan, mau tetap bersedih berlarut atau kita keluar dari kesedihan itu gitu. Terus gimana sih cara menyikapi apabila datang kesedihan pada diri kita gitu? Ya sebenarnya tiap orang itu punya cara masing-masing ya untuk menyikapi kesedihan. Nah ini kalau tips dari saya gitu, kalau saya ini saya akan belajar ikhlas ya, dan saya akan berusaha untuk tidak bersinggungan dengan hal-hal yang tidak bisa saya kontrol, dengan hal-hal yang di luar kendali saya gitu ya. Ataupun ya jika
terpaksa bersinggungan, ya jalan satu-satunya saya belajar ikhlas dan menerima konsekuensinya apapun yang terjadi nantinya, gitu ya. Oke, kemudian lawan dari kesedihan adalah perasaan bahagia ya, kebahagiaan. Kalau kalian pengen tahu apa itu kebahagiaan, kalian bisa tonton video saya yang ada di sini nih. Ini arti kebahagiaan itu apa, ada di sini nih videonya. Oke. Dan intinya cara mendatangkan kebahagiaan itu sangat sederhana ya. Kuncinya itu hanya satu, bersyukur. Hanya itu, bersyukur, titik, itu aja kuncinya gitu. Ketika kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan cara bersyukur itu tadi, kita akan merasakan kebahagiaan meskipun dalam hal yang sederhana gitu. Coba itu terapkan, meskipun itu sulit, coba terapkan aja. Oke. Mungkin itu saja video kali ini, karena mumpung lagi gabut ya, dan sebulan lebih, 2 bulan bahkan saya nggak upload ya. Saya upload apa adanya, gini-gini aja ya. Ini hanya curhatan saya ya, dan keresahan saya yang saya alami selama ini, dan juga mungkin teman-teman saya mengenai kesedihan ini. Oke. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai kesedihan, silakan tulis di kolom komentar. Oke. See you next time and bye bye.